Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, kelas TK 4504 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Sani Faisal Azhar, lalu ada rekan saya Farhanizky Fauzi, ada juga Muhammad Musyafaqul Harisna, dan terakhir ada Irawan Mardiansah. Nah, di era sekarang, di era new normal itu, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjalankan pola hidup sehat, dan menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu peraturan yang ditetapkan pemerintah itu, kita semua harus, melaksanakan vaksin COVID-19. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Baik, untuk yang pertama adalah analisis masalah. Berdasarkan sumber yang telah diberikan dapat ditemukan beberapa masalah mengenai penolakan vaksinasi. Setelah dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah setempat, banyak masyarakat yang masih yakin bahkan menolak eee, untuk melakukan vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Proses sosialisasi oleh pemerintah tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat, karena mungkin kurang terlalu efektif dalam bersosialisasi, sehingga 33% masyarakat tidak yakin dengan vaksinasi. Jumlah itu cukup besar untuk masyarakat Indonesia. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Contohnya dikenakan denda jika tidak melakukan vaksinasi. Itu diberlakukan untuk dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang mereka jadikan tempat kerja, dan terjadinya PHK untuk eee, para karyawan, dan semakin banyaknya orang yang terpapar virus COVID-19. Kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah dikarenakan banyaknya masyarakat yang jadi korban berita hoax yang beredar di media sosial. Next. Untuk tujuannya sendiri ada 3. Yang pertama, agar masyarakat mau melakukan vaksinasi. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat lebih peka terhadap edukasi dari pemerintah. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi, karena vaksinasi sangat penting, ada berbagai macam manfaat. Untuk yang terakhir adalah menyadarkan masyarakat dari berita hoax yang beredar, karena masih banyak sekali di media sosial berita hoax yang masih beredar. Nah, berikutnya itu, pesan yang terkandung di dalam, eee, sosialisasi misalnya di media sosial. Yang pertama itu manfaat vaksin, dan yang kedua itu dampak buruk jika kita tidak melakukan vaksin. Lalu di sini ada strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu melakukan sosialisasi terkait vaksinasi secara efektif. Yang kedua, menginformasikan mengenai dampak negatif yang terjadi jika tidak melakukan vaksinasi. Dan yang terakhir yaitu pemerintah harus lebih tegas dalam menetapkan peraturan vaksinasi. Nah, berikut kami telah, mencoba membuat poster di media sosial untuk, mengajak masyarakat agar mau divaksinasi dengan cara, memberitahu manfaatnya dan bahaya tidak efek negatif jika kita tidak, melakukan vaksinasi. Oke, ada beberapa manfaat dari vaksinasi ini. Yang pertama adalah merangsang sistem kekebalan tubuh yang sudah divaksin. Yang kedua, mengurangi dampak berat pada virus. Yang ketiga, mencapai herd immunity. Manfaat pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam tubuh manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang yang sudah divaksin.
Yang kedua, mengurangi dampak berat pada virus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh manusia untuk melawan virus tersebut. Dengan begitu, risiko pasien yang sudah terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Meskipun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID ini akan menurun. Baik, sini saya akan melanjutkan menjelaskan manfaat dari COVID-19. Yang ketiga itu mencapai herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Selanjutnya itu dampak buruk jika tidak divaksin COVID-19. Di sini ada 5. Yang pertama dikenakan denda, yang kedua terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, yang ketiga semakin memperburuk kondisi pandemi, yang keempat dampak virus yang diterima akan lebih parah dari yang sebelumnya, dan yang terakhir yaitu sulit bepergian kemana-mana. Nah, kita setelah mengetahui manfaat dan dampak buruk jika tidak melakukan vaksin, manfaat melakukan vaksin dan dampak buruk jika kita tidak melakukan vaksin. Jadi dihimbau kepada masyarakat semuanya diharapkan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Juga jangan gampang termakan berita hoax yang ada di luar sana. Kita harus pintar menyaring berita. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.